Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, namun bisa kita rasakan. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah menambah lagi nikmat-nikmatnya untuk kita semua, sehingga kehidupan kita bertambah nikmat, terutama kita akan mendapat nikmat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini memang sengaja tidak baca kitab Nasaihul Ibad, karena kemarin minggu yang lalu sudah habis kitab bab As-Sunai'nya, bab 22. Nah, maksudnya nanti setelah lebaran kita mulai bab As-Sulasi'nya, bab 33-nya. Nah, kalau dimulai di sini model canggungannya gitu, pakatnya tuh lawas. Nah, jadi supaya sambungnya kena bagus, dia habis hari raya aja sekalian insyaallah. Karena kita nih sama dengan di masjid, mungkin ini minggu depan tuh sampat sekali, habis itu istirahat libur karena kita bulan puasa. Jadi baca kitabnya habis lebaran, 2 minggu setelah lebaran insyaallah, mudahan kededah halaman tak. Tapi malam ini ada yang ingin disampaikan, cukup menarik. Sebenarnya kita baca sudah tadi di dalam kitab Munajat itu. Entah kenapa tadi tiba-tiba terbesit begitu aja gitu. Yaitu di dalam kitab Munajat ini ada surah Al-Kahfi. Nah, di akhir surah Al-Kahfi itu, yaitu ayat ke-110, 110 ayat. Nah, akhirnya yang paling terakhir, ayat terakhir surah Al-Kahfi, di situ bunyinya Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iyalah. Lalu sambungannya adalah tuh, apa hasil betul tuh sudah beda beda surah. Apa hasil betulnya di masjid saat itu penjelasannya lah beda surah. Ini surah Al-Mu'minun, apa hasil betul. Nah, jadi surah Al-Kahfi tadi sampai Rabbihi ahada. Nah, ada yang menarik di sini yang ingin disampaikan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, ini berarti ujar Allah, katakanlah. Berarti fi'ilnya fi'il amar, perintah. Nah, Allah menyuruh lawan Nabi Muhammad, padahkan, sampaikan, katakan,
Apa perintah Allah di sini kepada Nabi Muhammad? Innama ana basyar mithlukum. Padahkan dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kamu. Nabi disuruh oleh Allah, padahkan sampaikan dengan manusia yang lain bahwa ikam ini sama kayak orang itu juga. Ini Allah lah menyuruh lah. Berarti Allah ini kadang menyuruh ikam ini lebih dari orang kada. Allah menyuruh apa? Ikam sama dengan manusia yang lain. Padahkan itu, sampaikan itu. Nah, ini karena kita jelas apa? Yuha ilayya. Nah, Nabi ini ujar Sidin, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diberikan wahyu kepadaku. Bedanya itu, manusianya sama, cuman bedanya Sidin diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Jadi Nabi mempunyai tugas menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah, yaitu yang paling utama adalah menyampaikan tauhid. Tauhid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Berarti yang patut pertama disampaikan masalah ketuhanan dahulu. Makanya di dalam Pancasila tuh apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dalilnya nih. Ini dalilnya. Makanya paling pertama dahulu urusan Tuhan. Nah, sampaikan urusan tauhid. Nah, sampai di sini dahulu nih, belum sambung ke berikutnya. Artinya Allah ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa satu, Nabi itu manusia sama kayak kita nih juga. Bedanya Nabi diberi wahyu, kemudian ditugaskan menyampaikan wahyu itu, dan yang paling utama yang disampaikan adalah supaya mengenal Allahnya. Allah menciptakan kita, menciptakan Nabi sama, cuman Nabi diberi tugas khusus, diberi wahyu supaya apa? Supaya mengenalkan kita semua ini tentang Allahnya. Artinya Allah nih hendak dikenal. Nah, ini dalil juga nih bahwa Allah ingin dikenal. Jadi yang hendak viral tuh pada kita aja. Allah tuh hendak juga viral. Ini bahasa sewayah ini adalah bahasa sekarang, bahasa agamanya ma'rifat, terkenal, diketahui orang, itu bahasa agamanya ma'rifat. Bahasa orang gaulnya ini viral. Viral tuh terkenal kalau. Nah, itu. Nah, supaya Allah ini terkenal, viral juga tuh di kalangan umat manusia, lalu diutus oleh Allah Nabi Muhammad. Cuman Nabi ini sama kayak kita, manusia juga. Sidin bisa lapar, kita bisa lapar. Sidin bisa mengantuk, kita bisa mengantuk. Sidin haus, kita haus. Sidin berkeluarga, kita berkeluarga. Dijadikan oleh Allah manusia sama persis, cuman bedanya tadi diberi wahyu oleh Allah. Nah, kita kada diberi wahyu, itu bedanya. Ada pendengarannya wahyu semalam, ini lawas sudah tidak, kawin juga sudah. Nah, bedanya itu supaya apa? Nah, supaya apa?
supaya maksud Allah ini kita ini jangan sampai menuhanakan. Tuh. Kenapa? Karena saat ini kita ini sudah modelnya seolah-olah terlalu mengkultuskan. Dengan apa? Kada cuma dengan Nabi, dengan turunan-turunan Nabi ini kebanyakan terlalu mengkultuskan. Seolah-olah lebih mulia benar. Itu kita, wah ini. Padahal ini Allah yang menyuruh, ana basyarum mislukum, sama aja. Bedanya Pak, Nabi diberi wahyu dan kita ini bedanya Pak, takwa aja di hadapan Allah. Tapi model seolah-olah tuh mengkultuskan tuh luar biasa, memuliakan tuh luar biasa. Padahal ada yang jauh lebih mulia, yaitu orang tua. Orang tua kita kan ada dikultus-kultuskan benar, behimat-himat. Sudah Habib datang, behimat mengkultuskan Habib. Tuh kebanyakan ini krisis sudah kita nih. Lihat aja, pokoknya bila di mana aja ada acara maulidan gah, Isra Mi'raj gah, bila sudah Habib datang, waduh, itu nang kayak apa aja lagi tuh, jauh sanggup aja nang hendak anu tadi bekacal sandal pagat apa segala, terlalu berlebihannya tanah kelewatan. Boleh kita memang dianjurkan menghormati, tapi sejatinya orang sidin itu sama manusia kayak kita juga. Memang membedakan di antara kita ini, orang sidin itu keturunan Nabi dan ada ilmunya itu. Tapi amunnya kereda apa-apa juga sama nang kayak kita nih juga, manusia juga sama aja. Artinya apa? Allah tuh hendak memadahkan jangan terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia di rumah kita seorang, yaitu orang tua kita. Orang tua itu jauh lebih utama, lebih mulia. Doa sidin, doa orang tua itu setara dengan 40 wali. Ayo, 40 wali itu orang tua. Di mana ada wali di sini umpamanya wali kutub, itu bandingannya kereda apa-apanya orang tua kita. Doa kita nih bahihimat menyasah tuh. Padahal di rumah tenang ada aja orang tua. Ma doakan ulun, ma nabanyu ma tiupakan ma doakan ulun. Itu tuh hebat, padahal luar biasa. Apalagi sidin habis sembahyang nih mama nih, ma doakan ulun. Atau kena bepesan, ma pian bila malam sembahyang tahajud doakan ulun. Itu jauh benar lebih hebat. Sudah doa sidin setara 40 wali, tengah malam pulang pas tahajud sidin mendoakan. Itu Masya Allah luar biasa. Nah kita nih terbalik, 2 orang tua kadang nangka itu, 2 orang lain malah nangka itu. Terbalik kita nih. Ini pesan gasan kita semua anja. Kenapa? Karena sudah keadaan nang kayak itu kelihatannya penglihatan seorang nih lah, kelihatannya nang kayak itu krisis benar. Nang itu tenah rasa kayak apa ya lah, mengalami lah hal gitu ya, merasa lah. Bila sudah dari mana tuh datang tuh model bila orang sini aja deh biasa aja ajarnya gitu. Kalau itu bukti itu sudah. Nah itu tabalik kemarinnya itu bubuhan tuan guru kiai itu sebujurnya sarek juga nang itu tuh kada mau juga orang sini. Cuman kita nih yaitu tadi menghormat tuh boleh aja,
menghormat boleh, bahkan dianjurkan, tapi janganlah terlalu sampai berlebih-lebihan. Karena ini pesannya tadi sudah jelas di sini. Allah menyuruh lawan Nabi sampaikan sana bahwa sama juga manusia, sama manusia. Bedanya tadi yuha ilayya, diberi wahyu Nabi itu. Dan tugas Nabi menyampaikan wahyu yang paling utama tadi adalah tentang tauhid, mengenalkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkaplah, ini bisa dipahami itu. Ini kadang-kadang kita peguruan nang di sini aja, ustadz nang di sini, guru mengaji nang di sini, itu model biasa aja. Padahal nang mengajari alif ba ta itu tuh hebat luar biasa, padahal hebat. Kita kadang mengenal alif ba ta mun kada sedin mengajari. Tapi bila sudah nang jauh-jauh tuan guru Habib Mandel, oh itu hebat, modelnya tuh hebat pada guru. Kita nang mengajari alif ba ta, modelnya tuh ala modelnya, maksudnya supaya janganlah terlalu nang kayak itu, jangan. Nah kemudian sambungan ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya. Artinya kita ini diantara kita ada yang memiliki harapan ingin bertemu dengan Allah. Kayak semalam ada wali bebinian Rabiatul Adawiyah, itu kan tujuannya satu aja, ingin berjumpa dengan Allah. Kada penting masuk surga, ujar Rabiatul Adawiyah, ulun kada perlu masuk surga, ulun perlunya dengan yang memiliki surga, yaitu Allah. Hendak berjumpa. Nah di antara kita ada yang kayak itu, hendak berjumpa dengan Allah, ada syaratnya. Nah ini syaratnya nih, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu syaratnya. Apa syaratnya? Hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu syaratnya. Kerjakan amal soleh, jangan mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya apa? Amal soleh digawi, kebaikan dikerjakan, ibadah dilaksanakan. Itu aja syaratnya. Insya Allah yang memiliki harapan ingin bertemu dengan Allah, kena ada saatnya. Memang bertemu, berjumpa, melihat Allah ini khilaf ulama, pandangan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa kena kita di akhirat bisa melihat Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saudara kita yang beraliran Mu'tazilah mengatakan tidak bisa melihat Allah, walaupun kena di surga di akhirat. Itu Mu'tazilah. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita ini tidak dapat mengidrok Tuhan, tapi Tuhan bisa mengidrok kita. Idrok itu apa? Menangkap dengan panca indera. Itu idrok. Panca indera mana? Melihat, mendengar, meraba, mencium. Itu idrok. Ada orang memasak mie, ketahuan nih mie goreng atau mie bakso. Ini mie bakso nih ya. Itu idrok tuh. Pinanduk. Teng 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 lewat gerobak.
baksone mendengar nih itu idrok, atau diandaki kucing dijapai biar berpajang kucing nejar bulunya itu idrok, apalagi berbuka mata, nah itu melihat secara langsung, itu idrok namanya. Nah, la tudrikuhul absar, kita ini kadang-kadang mengidrok Tuhan, mencium, meraba, melihat, mendengar. Ya lo kadang-kadang kalau nih la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tapi dia Allah kawan mengidrok kita, kawan melihat kita, kawan merasa, meraba kita, itu Allah. Nah, orang Mu'tazilah berpendapat bahwa kita ini selama-lamanya tidak bisa mengidrok Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat kena selamanya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah memahami ayat ini betul tidak bisa mengidrok Tuhan, tapi ketika di dunia aja, di akhirat bisa. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dalil ahlu sunnah wal jamaah bisa melihat Tuhan di akhirat, ada ayat lain, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Ya kelak wujuhu yawma idzin nazirah, pada hari itu kita memandang, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan. Nazirah itu memandang. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat berarti karena di akhirat bisa memandang Tuhan. Sementara memandang ini tadi kan mengidrok, berarti di akhirat bisa. Tapi Mu'tazilah tadi tetap berpendapat bahwa di akhirat tidak bisa melihat Tuhan. Lalu apa dengan ayat ini tadi, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah? Nah, nazirah di sini, nazirah itu sebenarnya artinya macam-macam. Tidak cuma memandang, tapi bisa menunggu. Nah, itu bisa menunggu. Wujuhu yawma idzin nazirah. Pada hari itu mereka menunggu. Apa yang ditunggu? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka menunggu. Apa yang ditunggu? Rahmatnya, kebaikannya. Bukan memandang, tapi yang ditunggu rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan di akhirat. Masuklah. Nah, beda aja. Berarti orang Mu'tazilah tuh bukan sesat kada, tapi pemahaman penafsiran ayatnya nang kayak itu. Kada kawa juga kita menyalahkannya berarti. Aku hebatnya Al-Qur'an tuh nah. Kawalnya ya ayat kita nih selama ini kan ujar tuh Al-Qur'an tuh nazirah. Umpamanya dalam bahasa Arab intazir, lahzah. Intazir, tunggu. Bahasa Arab kan tunggul intazir. Intazir lahzah, tunggu sebentar. Berarti nazirah tadi tidak mesti memandang, kan menunggu. Berarti ada bujurnya juga Mu'tazilah. Oh, berarti wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu mereka menunggu kebaikan Tuhannya. Yang ditunggu itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengartikannya melihat Tuhan. Ya wallahu alam. Karena yang penting yang penting masuk surga aja dulu. Masuk surga aja dulu. Nang mana nang bujurnya? Bujur Ahlussunnah wal Jamaah, bujur Mu'tazilah. Penting masuk surga dahulu. Nah itu ya. Nah jadi syaratnya itu bila ingin. Cuman di sini ayatnya tadi mengatakan barang siapa mengharap perjumpaan, berarti memang ada nih cagaran berdapat nih dengan Tuhan. Ayatnya nih mengatakan gitu, kalau famangkana yarju liqo nih berdapat. Arti dalam bahasa Arab ya kalau ila liqa'i ma'as salamah ya. Mudahan kita berdapat lagi dalam keadaan selamat. Gitu bahasa Arab tuh. Berarti liqa'a itu
mungkin ini kon ya kalau ayo jarmadan dapat ini ayatnya nih madahkan berarti ada kena di akhirat berdapat ngaran orang berdapat itu pasti ya ini gini melihat memandang nah yang mana ya bujur lah kena pokoknya ya lihat aja kena meninggal masuk surga dulu kuncinya itu aja ke neraka jelas saya luput jelas saya luput salah. Nah jadi pesan malam ini kita hanya ingin mengingatkan satu, jangan terlalu benar mengkultusakan, biasa aja santai. Kita hormati karena nasabnya, kita hormati karena ilmunya, kita hormati karena akhlaknya. Nah itu top. Tapi kalau hanya semata-mata mau hormati karena nasabnya, ilmu tidak, akhlak ada bagus, kena dulu. Jangan terlalu. Tapi bila nasabnya nasab Nabi, ilmunya ilmu Nabi, akhlaknya akhlak Nabi, ayo jas itu. Nah itu memang top, marbutok, harus kita bujur takjim luar biasa. Pahamlah. Nah kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu depan sekali lagi, habis itu kita libur. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزال رسح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا
nenek bukannya apa-apa.